Adik-adik yang berbahagia, ada problem yang hari ini belum secara maksimal dilakukan oleh Muhammadiyah. Ya, tetapi tuntutan itu sudah mulai terasa, yang mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu tidak begitu dirasakan oleh Muhammadiyah. Yaitu ketika ada keinginan dari teman-teman yang lahir secara tidak normal, ya, atau apa yang sering disebut dengan kelompok difabel. Kelompok difabel atau kelompok-kelompok disabilitas, ya, yang tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap, mereka kan pada dasarnya juga objek dakwah yang harus mendapatkan fasilitas secara maksimal. Ya, maka hari ini tuntutan itu sudah mulai, ya, digaungkan. Bagaimana tempat-tempat ibadah kita ini belum ramah terhadap kelompok difabel. Rata-rata masjid yang ada di Jogja ini, ya, kecuali 1-2 lah, belum memberikan akses yang maksimal. Justru masjid-masjid kita sudah banyak kalah dengan mal-mal yang muncul di Jogja, ya, yang kita lihat, di mana pusat-pusat perbelanjaan itu memberikan fasilitas yang maksimal, ya, meskipun bangunannya bertingkat sampai 20 sampai 25, ya, ataupun berapa jumlah tingkatnya, tetapi ada akses yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman difabel atau disabilitas. Artinya Muhammadiyah juga harus bergerak, ya, bagaimana memberikan fasilitas, ya, termasuk kampus kita ini sudah mulai ada akses, ya, untuk teman-teman difabel agar bisa kuliah, ya, di lantai berapapun, karena memang ada fasilitas, termasuk untuk ke kamar kecil. Alhamdulillah kampus kita sudah ada, ya, karena itu bagian dari dinamisasi, ya, bagaimana pelayanan kepada orang-orang yang disabel, ya, orang-orang yang memiliki kekurangan, ya, anggota tubuhnya, dan kemudian itu harus difasilitasi oleh gerakan Muhammadiyah yang punya prinsip, ya, gerakan tajdid, dan harus selalu mendinamisasi perkembangan yang ada agar kemudian menjadi lebih relevan. Adik-adik yang berbahagia, kita lihat, ya, pada masa-masa yang lalu gerakan pemurnian itu sangat kuat, ya, gerakan pemurnian itu sangat kuat, yaitu gerakan untuk memberantas apa yang disebut dengan TBC, ya, tahayul bid'ah khurafat, dulu namanya TBC, sekarang TBK tentunya, ya, karena khurafat dengan huruf KH, khurafat, ya. Tentu kondisi waktu itu bisa dimaklumi. Kenapa TBC itu menjadi kuat? Tidak lain karena literasi masyarakat terhadap ajaran Islam masih sangat rendah. Ya, jadi apa yang disebut dengan kelompok abangan, ya, sebagai secara KTP dia Muslim, tetapi tidak mempraktekkan ajaran Islam secara baik, ya, sehingga kalau yang bersangkutan meninggal dunia, maka yang akan masuk surga hanya KTP-nya, ya, karena Islam KTP, Islam nominal atau Islam abangan. Tetapi hari ini kita melihat betapa orang sudah sangat mudah untuk mengakses ajaran Islam lewat media-media online yang tersebar, ya. Karena itulah kemudian gerakan untuk melakukan pemurnian di dalam Muhammadiyah tentu sudah berbeda jauh, ya, tidak sekencang dahulu ketika masyarakatnya masih banyak yang bodoh, banyak yang tidak terpelajar. Ya, maka
hari ini Muhammadiyah lebih menonjolkan ya upaya-upaya dinamisasi. Ya, bagaimana kampus harus unggul, sekolahan harus baik, ya, punya akreditasi yang paling unggul, kira-kira begitu. Begitu juga rumah sakit harus unggul dan seterusnya. Yang itu memang kebutuhan hari ini dan itu harus diwujudkan oleh Perserikatan Muhammadiyah. Ya, jadi katakanlah satu sisi sebuah rumah sakit harus bisa dinilai oleh Kementerian Kesehatan, ya, atau lembaga profesi yang diberi amanat agar standar rumah sakit bisa terpenuhi. Tetapi sisi yang lain, Muhammadiyah harus bisa memberikan nilai tambah bahwa tidak cukup rumah sakit yang baik itu yang sesuai standar negara, tetapi sisi yang lain, rumah sakit yang bagus itu adalah yang memiliki nilai-nilai atau norma-norma Islam yang diterapkan di dalam rumah sakit tersebut. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang baru, ya, di dalam dinamika perkembangan rumah sakit, di dalam perkembangan kampus-kampus Muhammadiyah, ketika kemudian katakanlah UMY memiliki ciri sebagai universitas, ya, perguruan tinggi Islam, maka risikonya nilai-nilai Islam itu harus bisa terdeteksi secara nyata. Ya, jadi ada indikator yang bisa dijadikan panduan untuk menilai, oh, kampus UMY ini sudah menerapkan beberapa prinsip Islam, di samping tentu secara akademis harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi adik-adik yang berbahagia, ya, kita melihat antara tajrid dan tajdid ini menjadi sesuatu yang dinamis, tidak merupakan harga mati, tentu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Ya, maka kemudian kita melihat pada wilayah dinamisasi, ya, maka kita melihat peran akal menjadi cukup dominan. Ya, bagaimana kemudian dengan akal, dengan ijtihad, maka ada dinamika, ada perkembangan yang harus selalu direspon, ya, tetapi kemudian sisi yang lain terhadap hal-hal yang sifatnya baku, ya, tentang prinsip-prinsip ajaran Islam, tentu wilayahnya bukan wilayah akal, ya, wilayahnya adalah sami'na wa ata'na. Ya, disinilah maka kemudian harus ada kemampuan di kalangan para ulama Muhammadiyah untuk melakukan ijtihad dalam batas-batas yang kemudian dengan koridor tadi Islam wasatiyah. Ya. Jadi adik-adik yang berbahagia, posisi Islam tengahan ini menjadi pijakan, ya, agar Muhammadiyah bisa memenuhi aspek tadi pemurniannya, tetapi sisi yang lain juga bisa memaksimalkan aspek dinamisasi. Ya. Karena itulah kemudian di Muhammadiyah ada sebuah lembaga, ya, yang diberi amanat untuk melakukan ijtihad. Lembaga itu bernama Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Ya, jadi sebuah badan pembantu Muhammadiyah yang punya kewenangan atau diamanati, ya, untuk melakukan ijtihad, ya, menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipegangi oleh Muhammadiyah di dalam berijtihad. Paling tidak adik-adik yang berbahagia,
ada 3 ya, metode yang dilakukan oleh Muhammadiyah, ya, yang kita kenal sebagai metode Bayani, yaitu metode yang mencoba berijtihad dengan pendekatan teks. Ya. Yang kedua adalah dengan metode atau pendekatan rasionalistik, ya, dengan ada penalaran, tetapi kemudian ada juga yang bersifat istislahi, yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan. Ya, jadi ini yang harus kita pahami, ya. Satu sisi harus bertumpu kepada teks, sisi yang lain harus menggunakan penalaran, tetapi sisi yang lain harus lebih menekankan pada aspek filosofisnya, ya. Tetapi memang ini wilayah yang yang menjadi kajian khusus, ya. Tetapi paling tidak adik-adik bisa mengenal, ya, bagaimana kemudian produk ijtihad itu bisa dilakukan di dalam Muhammadiyah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang berjalan, ya. Jadi metodenya ada, ya, kemudian ada aspek-aspek yang lain yang juga harus diperhatikan, ya, di dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Ada yang disebut dengan Bayani, Burhani, dan Irfani, ya. Jadi ada pendekatan Bayani, kemudian Burhani, dan kemudian yang ketiga adalah Irfani, ya. Jadi pendekatannya, di satu sisi memang harus menggunakan teks, tetapi sisi yang lain harus dikonfirmasi teks ini dengan pendekatan Burhani, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana kemudian ijtihad itu harus dengan kejenihan akal budi. Artinya hati, ya, harus bisa dihadirkan ketika memutuskan satu persoalan.